sebelum cinta itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para pemirsa yang kami sayangi, jumpa lagi dengan sebenarnya maksud yang tidak sengaja. Sesudah kami pikir-pikir, setelah video kami, rekaman kami tepat setahun yang lalu, karena hari ini adalah 17 Agustus tahun 2021, atau tanggal berapa ini? 8 Muharram 1433. Setahun yang lalu, 17 Agustus 2020, saya, Abu Taqi Maestino atau ATM ini, kami berinisiatif, artinya saya dengan Ustadz Haris Darmawan, mewakili keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan, rahimahullah, kemudian Lora atau Ustadz Zulkarnain El-Maduri, sebagai perwakilan dari Muhammadiyah, dari lembaga dakwah khusus ya Ustadz ya, lembaga LDK Muhammadiyah MUI, dan satu lagi waktu itu Kiai Haji Abdul Salam Shah dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, cabang Madura, Jawa Timur, berinisiatif membuat video karena viralnya video fitnah dari yang disebut sebagai Kiai Haji Muhammad Idris Romli dan Kiai Haji Marzuki Musta'mar. Untuk mereka mengatakan bahwa Muhammadiyah itu dulu adalah semacam amalan NU, dan bahwa dulu Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah dengan uang bantuan dari para habaib, dan sebenarnya amalannya seperti menurut mereka amalan kaum Nahdien, saudara-saudari Nahdien, dan banyak lagi fitnah-fitnahnya bahwa di Muhammadiyah itu ada Wahabi moderat, Wahabi liberal, apalagi lah namanya itu Wahabi, apalagi keras-keras dan lainnya. Juga ada buku yang di salah satu video di YouTube ditunjukkan oleh Kiai Haji Marzuki Musta'mar dari NU Jatim kalau tidak salah, yang kami tetap hormati, bahwa buku itu ada seakan-akan cetakan dari keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan bahwa sebenarnya amalan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seperti amalan teman-teman sahabat-sahabat dari Nahdien. Dan alhamdulillah ternyata video itu kami buat hampir 2 jam Ustadz ya waktu itu ya, durasinya ya, lebih 2 jam. Dan ternyata jadi viral Ustadz. Jadi sudah saya lihat hari ini di YouTube channel saya, ATM Abu Taqi Maestino, ATM minus Abu Taqi Maestino, sudah 100.000 lebih gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, kali ini para pemirsa, kami bertiga beberapa hari yang lalu saling kontak-kontakan, saling menghubungi, dan kami berkeinginan membuat satu lagi, dan mungkin akan berseri lagi dan lain-lain nanti ya, karena banyak yang masih masih fitnah yang beredar di luar. Kali ini beberapa hari yang lalu kami temukan di salah satu grup Facebook, khususnya waktu itu adalah satu grup Muhammadiyah, yakni Forum Komunikasi Kader Muhammadiyah. Ada orang berjualan buku. Buku itu judulnya mencengangkan, dan terus terang saya tidak sengaja juga melihatnya. Waktu itu saya dalam tanda kutip, saya kan sering meronda ini karena saya admin beberapa grup, saya ronda ke beberapa grup, dan saya menemukan ini meresahkan karena anggota-anggota juga sebagian percaya bahwa buku itu berjudul begini, judulnya Sang Sufi. Sang Sufi, kemudian gambarnya adalah foto dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, rahimahullah. Itu ya. Juga kemudian apa tuh tadi? Muhammadiyah itu puritan bukan purian, itu bagaimana ya? Nah, ini nanti sehabis ini saya tampilkan screenshot dari buku itu, dari yang mereka
jualkan di situ ya, dan bantahannya. Alhamdulillah, bantahan itu secara singkat sudah berhasil membungkam orang itu. Buku itu tulisan dari Muhammad Nur, entah siapa. Ada yang kenal tidak nama Muhammad Nur ini? Enggak. Tidak ada kan ya. Kami juga tidak tahu. Sama seperti dulu. Seingat saya ada orang menulis buku apa nama itu? Idahram. Sekte sejarah berdarah apa? Sekte Salafi Wahabi ditulis oleh Idahram, Syekh Idahram. Tapi ternyata Idahram itu adalah pembalikan dari nama Marhadi. Dan konon menurut kabar di internet, di kalangan terbatas juga, bahkan ke umum juga, Marhadi ini dulu orang di Jakarta Islamic Center, orang dekat petinggi dari PBNU, dan kemudian menulis itu, dan buku itu ya sudah dibantah. Saya kira Muhammad Nur ini entah siapa kami juga tidak tahu, entah orangnya ada atau tidak, karena penulisan buku itu bisa saja orang menulis buku dengan nama samaran, itu tidak baik sih sebenarnya ya, tapi masih dibolehkan gitu. Ya. Nah, dalam hal ini kami tidak tahu siapa. Intinya begini, buku itu menuduh, menyatakan ya, bahwa pertama, Kiai Ahmad Dahlan itu adalah penganut sufi atau tasawuf, ya. Kemudian dihubungkan pula dengan Buya Dr. Hamka. Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah. Hamka. Buya Hamka seorang ulama internasional, pejuang kemerdekaan, pujangga, penulis, tokoh masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai pemenang pemilu ya, setara dengan partainya Soekarno, PNI waktu itu di Orde Lama, dan juga tentu saja kader Muhammadiyah, dan orang Minang awak, orang awak asli. Bahwa Buya Hamka ini pernah menulis satu buku yang berjudul Tasawuf Modern. Saya ulangi ya, judulnya adalah buku Tasawuf Modern. Di antara banyak buku beliau, yang kiranya judul ini yang dipelintir orang yang ini, karena ada buku-buku lain yang bagus, seperti misalnya buku dari perbendaharaan lama, itu bagus sekali, menerangkan pendirian beliau, bahwa beliau juga dimaki orang sebagai Wahabi, Muhammadiyah juga dimaki sebagai Wahabi. Nah, di buku ini, karena dari judulnya saja, kemudian orang berkesimpulan, oh iya tuh, Buya Hamka kan menulis buku Tasawuf Modern. Padahal isinya itu justru menyindir. Di antara kalimatnya adalah Buya Hamka menyayangkan ada orang-orang tasawuf atau sufi yang sampai dalam tanda kutip menjauh dari keramaian, masuk ke pedalaman ya, dan tidak mengerjakan apa-apa selain beribadah. Dan kata modern sendiri itu, kalau dalam segi filsafat, kebetulan saya juga menekuni perbandingan akidah, termasuk tentang filsafat dan kontra filsafat, kata modern sendiri itu bermasalah, karena modern ini didasarkan kepada paham rasionalisme. Rasionalisme digagas oleh filsuf bernama René Descartes untuk menohok, untuk melawan hegemoni agama yang menurut mereka agama, ya menurut orang barat ya, agama itu adalah hanya perasaan. Tapi anyway, nanti kita bahas itu. Jadi masalah kita malam ini 3. Pertama adalah fitnah terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, bahwa beliau adalah seorang sufi. Sampai di buku itu katanya dikatakan bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini kedatangan tamu, seorang kiai dari Jawa. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu membersihkan kaki dan tangan ya, masalah dari tamunya itu, memuliakan tamu. Nah, itu menurut penulis buku ini dipandang bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini seorang sufi gitu loh. Nanti itu juga perlu komentar dari keluarga Kiai. Kedua adalah bahwa Buya Hamka itu seorang sufi, karena menulis buku tentang tasawuf modern, sementara di buku lain beliau ini dimaki sebagai Wahabi. Yang jelas Wahabi dan Sufi tidak sama, dan Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan dari dulu memang dimaki sebagai Wahabi. Juga Kiai sendiri dimaki orang sebagai Kiai palsu, kafir ya. Kemudian musola beliau hendak sudah
sudah dibakar ya Ustaz ya. Kemudian hendak dibunuh di Banyuwangi. Itu dua perkara ini, Ahmad Dahlan dan Buya Hamka. Yang ketiga, yang kecil, tapi diulang-ulang lagi oleh mereka ini, yang orang-orang entah siapa ini, di internet orang tidak paham ini, bahwa ada keluarga Kiai Ahmad Dahlan yang tinggal di Pasar Kliwon. Dan amalannya adalah amalan khas teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Sehingga katanya, ini sebenarnya adalah yang asli begini. Jadi ratusan keluarga Kiai sekarang itu salah, hanya orang satu itu saja yang di keluarga Kiai kan sudah sampai cicit ya Ustaz Haris ya? Sudah. Semuanya berapa ratus? Canggah. Oh, sampai canggah bahkan ya? Yang masih hidup ada berapa ratus Ustaz? Kurang lebih, wah kalau jumlahnya persis saya kurang tahu. Ya anyway, Hampir. intinya pokoknya itu semua salah, kecuali satu orang itu saja yang di Pasar Kliwon itu yang kata benernya. Nanti perlu diterangkan lah gitu lah. Baik, saya minta izin saya awali sedikit bahasan mengenai ini dulu, apa namanya, Sufi ini. Dan kaitannya dengan Islam. Sepengetahuan kami, atau begini aja deh, saya tanya langsung aja ke keluarga Kiai, keluarga Ahmad Dahlan, Ustadz Haris Darmawan, Hafizahullah, apakah benar Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah adalah seorang sufi atau penganut pengajaran tasawuf atau sufi dengan soft ya, dan mengajarkan itu juga kepada keturunan-keturunannya, dan sebenarnya juga mengajarkan kepada Muhammadiyah. Dan itu nanti kaitannya dengan pertanyaan bahwa Muhammadiyah sekarang itu sudah tidak sama dengan apa maksud Kiai gitu. Jadi bahas sebenarnya dulu ya sebenarnya mirip menurut mereka itu dengan apa yang diamalkan oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama, ya kan? Sementara kita tahu Muhammadiyah yang didirikan di tahun 1330 Hijriah atau 1912 Masehi, dan kemudian Al-Irsyad yang didirikan di tahun 1914 dengan Akta Notari 1915, dan kemudian Persis ya, Persatuan Islam yang didirikan di tahun 1923, itu tentu lebih tua daripada teman dari Nahdlatul Ulama, kan? Juga lebih tua daripada Matlaul Anwar, dari Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Nahdlatul Watan, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Hidayatullah, ya semuanya itu. Yang sebelum kemerdekaan kan yang adanya pertama Jamiatul Khair, tapi kemudian sebentar saja usianya, kemudian Syarikat Islam juga bentar saja, dan kemudian yang ada dalam Muhammadiyah 1912, kemudian Al-Irsyad 1914, kemudian Persis 1923, kemudian Nahdlatul Ulama 1926, kemudian Al-Wasliyah seingat saya ya di 1930 di Medan di Sumatera Utara itu, kemudian Matla'ul Anwar ya, di Banten 1936. Saya kira ini yang memang paling berjasa besar memerdekakan Indonesia, kan sampai merdekanya Indonesia ini organisasi besar Islam itu sampai sekarang masih ada semua itu. Gitu. Jadi itu saya tanya, yang pertama Ustaz, apakah benar Kiai Ahmad Dahlan ini seorang sufi dan itu sebenarnya diajarkan kepada keluarga Ahmad Dahlan, dan kaitannya Muhammadiyah sekarang itu mengkhianati ajaran Kiai karena memang Muhammadiyah secara resmi tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran sufi. Coba kita lihat di sejarah Muhammadiyah, lihat di websitenya itu, tidak ada nama tokoh sufi satupun ditulis sebagai yang mempengaruhi ajaran Muhammadiyah. Tapi apakah sebenarnya ada untuk ajaran dari atau yang mempengaruhi kiai asli? Nah itu Ustaz, gimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sufi ini kalau menurut terminologinya itu kan mistisme Islam ya. Jadi lebih ke amaliyah dan pola pikir mistik
yang dikembangkan. Kalau menurut terminologi sufinya atau tasawufnya itu. Nah, kalau masalah mempelajari, mungkin Kiai Dahlan mempelajari, karena Kiai Dahlan ini adalah intelek yang berpikiran bebas. Dia akan mempelajari apapun semuanya, tapi kita lihat hasilnya, yaitu amaliyah beliau. Kalau orang-orang sufi itu nanti akan melakukan amaliyah yang sifatnya tahyul, bid'ah, dan khurafat, amaliyah Kiai Dahlan itu adalah anti tahyul, bid'ah, dan khurafat. Jadi sangat-sangat berlawanan. Sehingga boleh dikatakan bahwa kalau dikatakan Kiai Dahlan itu sufi, kenapa amaliyahnya malah melawan amaliyah sufi yang sering muncul adalah tahyul, bid'ah, dan khurafat itu. Jadi dari situ kita sudah bisa membantah bahwa apa yang mereka nyatakan itu tidak sesuai atau salah. Dan Kiai Dahlan itu dengan Muhammadiyahnya itu, setelah beristikharah berkali-kali, dia itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nabi penghabisan, sehingga organisasi Muhammadiyah ini diharapkan jadi penghabisan. Maksudnya apa? Semua umat Muhammad itu harusnya yang menjadi Muhammadiyah, karena menjadi pengikut, tidak ada yang lain. Dan ketika menjadi pengikut Nabi Muhammad, otomatis akan menjalankan apa-apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad semurni-murninya. Karena tujuan dari Muhammadiyah adalah membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi pasti akan semaksimal mungkin mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan, lakukan, dan apa yang sahabat-sahabat Rasulullah kerjakan, mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang kami pahami dari Kiai Dahlan. Jadi istilahnya kalau dan sufi ini muncul 3 abad sesudah Rasulullah. Jadi jauh sekali. Sehingga saya rasa Kiai Dahlan sendiri pun dia membebaskan diri dari imam-imam mazhab, apalagi dari sufi. Tentunya kita bisa menyatakan apa yang mereka tulis itu jelas-jelas tidak sesuai. Itu saja. Apakah ada yang diajarkan kepada keluarga? Jadi argumen mereka itu mungkin tidak diajarkan kepada anggota atau umat Muhammadiyah, organisasi Islam Muhammadiyah ya, tetapi khusus kepada keluarga ada gitu. Nanti kaitannya dengan orang yang dikatanya dia ada di Pasar Kliwon itu, nanti kaitannya itu. Apakah ada pernah panjenengan ini, antum ini menerima ajaran-ajaran sebagaimana yang diajarkan oleh kaum sufi dari turun-temurun, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kami dari bapak ibu saya semuanya itu selalu mengajarkan bagaimana memurnikan agama, tidak ikut-ikutan dengan apa-apa yang memang menjadi standar dari Muhammadiyah untuk tidak diikuti, yaitu amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dan tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Salam. Kemudian untuk masalah keluarga yang ada di Malang, kami sudah cross check ya, kakak saya Mbak Diah itu. Yang katanya di Pasar Kliwon ya Ustaz ya? Nah, di Pasar Kliwon Malang. Dan ternyata kami nggak ada keluarga di sana. Kemudian mereka menyatakan, oh bukan yang Malang, tapi Pasar Kliwon Solo. Di Solo pun pindah lagi. Ada Ustaz. Berita itu mereka stop. Nah, 2012 itu, tahun 2012. Tapi muncul lagi di 2013.
seakan-akan apa kami melupakan. Nah, itu. Jadi Jangankan 2013 Ustaz, 2021 ini muncul lagi Ustaz, saya temukan berseliweran di grup FB di mana-mana itu, naudzubillah min dzalik. Mungkin Iya, itu. mungkin yang tua-tua sudah sadar, ini yang anak-anak ini baru nemu. Iya. Jadi mereka seakan-akan mencoba membuat generasi warga Muhammadiyah, ada yang paham, ada yang belum paham, itu mereka coba ini mainkan ya, akhirnya nampak. Jadi ketika 2013 muncul lagi, banyak mempertanyakan, akhirnya kami jawab lagi. Nah, sekarang muncul lagi, akan kami jawab lagi, ya seperti itu istilahnya. Tapi memang kami dengan fakta ya, dalam artian kami tantang tuh mereka untuk ketemu, tunjukkan siapa orangnya, di mana, dan kami pun punya. Karena kami punya daftar nama-nama semua terah, sampai canggah itu ada semua. Sehingga bisa nyatakan yang mana, kan itu loh. Lucu ini. Yang mana? Ya, Yang mana? makanya kami Enggak punya. ada. Dekat nggak ada ya. Kan dulu pernah kakak saya Mbak Dia itu sampai ke Malaysia, karena ada di Malaysia mengatakan mengaku sebagai keturunan Kiai Dahlan. Didatangi betul sama kakak saya sana, dan terakhirnya mereka jelas nggak ada bukti-bukti dan semuanya memang itu palsu. Akhir-akhirnya mereka hanya minta warisannya Kiai Dahlan. Oh Allah. Repot nih. Aduh, ya Allah, guru bangsa, guru umat Islam, pahlawan nasional. Gurunya Soekarno, gurunya Panglima Sudirman, gurunya Ki Bagus, gurunya Ki Suja, gurunya ya Allah Ki Mansur, ya Allah semua. Ya, itulah Ustaz, ada gula, ada semut Ustaz ya, gitu ya. Manisnya nama besar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan keluarga ini mendorong banyak orang yang memanfaatkannya. Oke. Baik, Lorazul ada sebentar. Ustadz Haris ada tambahan lagi? Dan sementara itu saja. Oke. Jadi Kita ngalir aja ya. Lorazul ada tambahan nih. Ini Masya Allah ini. Lorazul ini sebagai yang juga pernah mempelajari sufi langsung nih ya. Kuburion juga, dan apa namanya? Sudah entahlah berapa banyak ini kitab kuning sudah dihabiskan ini. Dan kemudian pencariannya berujung kepada as-sunnah ya, khususnya as-sunnah yang ada di Muhammadiyah. Pernah juga saya tahu beliau ada merangkap juga di Al-Irsyad, juga pernah di Dewan Dakwah ya, gitu ya. Artinya kita semua kan sama. Kalau yang platformnya itu sama, ya itu kita bersaudara lah. Itu kan cuma masalah organisasi aja, gitu kan ya. Nah, itu bagaimana lo Razul? Ada komentar nih? Ya, tadi saya juga sempat bincang-bincang dengan Pak Kiai itu sore berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan referensi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau boleh agak keras dikit, lo Razul. Kalau boleh agak keras dikit. Ya, nah, yang selalu dijadikan pedoman oleh orang luar menilai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu biasanya kitab Tafsir Al-Manar gitu. Itu yang selalu menjadi sorotan dari banyak orang ya. Sejarawan selalu menghubungkan dengan Tafsir Al-Manar. Dan mereka menyimpulkan seolah-olah yang disebut Tafsir Al-Manar itu karya Syekh Muhammad Abduh saja gitu. Padahal yang paling banyak berperan di dalam Tafsir Al-Manar itu adalah Syekh Rashid Ridho, muridnya. Nah, kalau melihat dari pola yang dikembangkan oleh Syekh Rashid Ridho ini, itu sudah benar. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan sebagai seorang sufi gitu. Dia justru seorang salafi asli, tulen gitu. Salafi tulen. Karena berangkatnya dari Syekh Rashid Ridho, yang tentu saja sedikit berbeda dengan gurunya gitu. Kemudian di sisi lain kalau kita
melihat praktik Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam berdakwah, misalnya dakwah-dakwah anti TBC, mana ada orang-orang sufi yang berdakwah anti TBC gitu. Nggak ada. Wah, ini telak nih. Oke, terus. Iya. Iya, betul. Mana ada orang sufi yang berdakwah anti TBC gitu. Seluruh orang sufi di dunia ini pasti pendukung TBC. Nah, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat anti dengan TBC. Ya, taruh sajalah artinya tahayul bid'ah khurafat. Itu nggak pernah dilakukan oleh beliau. Bahkan beliau meluruskan pola cara-cara pemahaman dan pola yang dikembangkan oleh Islam tradisional. Jadi dari sana sorotan saya ya. Nah, kalau melihat kembali pada Rashid Ridho, beliau seorang salafiyun ya. Yang tentu saja banyak di dalam tafsir Al-Manar versi beliau, dan seluruh kawan-kawan salafi termasuk kalangan masyayikh di Timur Tengah itu mengkategorikan Syekh Rashid Ridho sebagai tokoh salaf yang berbeda dengan Syekh Muhammad Abduh. Dan yang paling banyak memperhatikan tentang TBC, perkembangan TBC di Mesir itu adalah Rashid Ridho, menggantikan posisi gurunya yang lebih pada politis gitu. Nah, perkembangan tafsir pengaruh tafsir pada Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah yang kelak kemudian melahirkan nama Muhammadiyah, dan itu sejalan dengan yang ditulis oleh siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sudah jelaskan dulu kan? Ya, Ibnu Katsir tafsirnya. Itu sudah saya jelaskan dulu itu. Pernah saya jelaskan juga di sini, kalau mungkin ya lebih mantap lagi saya ulang. Boleh Syekh. Itu terdapat dari mana nama Muhammadiyah? Kan seingat saya dari Ibnu Katsir ya. Ya, itu terdapat pada surat Al-Imran ayat 31 gitu. Ketika kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, kemudian Ibnu Katsir menerangkan dengan jelas di situ, dengan terang sekali, gamblang, yaitu artinya hadhihi ayatun karimatun, yaitu hakamatun ala kulli man at'a mahabbatallah wa laisa ala tariqatil muhammadiyah kadibun fi da'wahu. Artinya adalah, ini adalah ayat yang mulia yang menerangkan bahwasanya orang yang mengaku sebagai pengikut, mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak di jalan Muhammadiyah, dia berdusta di dalam klaimnya gitu. Itu seperti itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat 31. Kemudian di ayat lain itu diterangkan ketika wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ibnu Katsir itu menafsirkan yukhbirullahu an hadhil ummatal muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita yaitu tentang umat Muhammadiyah, bi annahum khairul ummah, bahwa Muhammadiyah itu adalah sebaik-baik umat. Nah, berangkat dari sanalah yang juga dikutip oleh Syekh Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, kemudian menginspirasi Halo? Harus ada gerakan yang pelopori sebuah dakwah yang berasas pada nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut Muhammadiyah. Muhammadiyah itu secara keseluruhan bisa bermakna samulnya ya. Jadi syamulnya itu bisa bermakna pengikut Nabi Muhammad, kemudian bisa bermakna sunnah Nabi Muhammad, bisa bermakna juga seluruh umat Islam gitu. Itu harus Muhammadiyah. Kalau tidak Muhammadiyah,
mereka Islam ini kalau mau dilepaskan dari organisasi, misalnya tidak mau mengakui kedua pedoman Al-Quran Sunnah, itu namanya Muhammadiyah, Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, bil ma'nawiyahnya adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Haris bahwa itu hasil istikharah itu tadi kan, gitu. Dan konon juga ini ya, usulan dari Ki Sangidu yang salah dulu ya. Oke, lanjut Lora gitu. Ya. Otomatis kata Muhammadiyah ini akan memberikan bahwa dia adalah Islam, kata Muhammadiyah. Ketika orang melepaskan diri dari Muhammadiyah, itu tidak bisa dikatakan Islam. Ini kalau dari sisi bahasa lebih berat justru itu. Ya. Bukan dari istilah lain. Ini baru dari bahasa sudah berat. Gitu. Jadi dari bahasa saja berat, apalagi dari istilah itu. Makanya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan awal-awalnya berdakwah selalu menyebut Muhammadiyah itu untuk mengikuti Nabi Muhammad, tidak sebatas organisasi semata. Kalau kelak kemudian ada orang-orang yang berusaha merubah gerak Muhammadiyah kepada yang lain-lainnya, itu yang berdosa gitu. Sedangkan tujuan utama murni Kiai Haji Ahmad Dahlan jelas sekali. Itu tertulis di dalam petuah-petuah beliau, nasihat-nasihat beliau yang memang tidak begitu banyak. Nasihat-nasihat beliau, kata-kata mutiara beliau, pentingnya kita mengikuti junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau menggunakan istilah junjungan. Bentar. Saya pernah tanya, waktu masa-masa syuting filmnya yang Dahlan ya, kan itu memang dikumpulkanlah semua keluarga kiai yang berperan di situ dan para semuanya dan orang-orang pilihan lah. Saya pernah tanya kepada Mbak Diah, Ustadz Haris gitu. Apakah, saya tanya begini, mengapa Kiai Ahmad Dahlan itu tidak menulis buku? Sedangkan adik jauhnya itu yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menulis banyak buku. Seingat saya jawaban dari Mbak Diah Purnamastari Zuhair, kakak dari Ustadz Haris dan juga termasuk ya koordinator ya dari keluarga ini. Seingat saya lebih kurang jawaban beliau adalah karena Kiai Ahmad Dahlan mementingkan kita ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Saya kembalikan itu ya, Quran dan Sunnah. Dan kalau dari terminologi Lora Zul tadi dan secara maknawiyah ya kaum salafus soleh itu, kaum pendahulu yang soleh itu, yakni 3 generasi pertama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dan di hadis sebagai yang terbaik, yakni murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai kaum sahabah atau sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian murid mereka generasi kedua yakni kaum tabi'in rahimahullah, dan kemudian generasi ketiga yakni tabi'ut tabi'in rahimahullah. Ini cocok dengan yang disampaikan Ustadz Haris tadi, bahwa juga selama ini ya, kita setahun 2 tahun ini kan berdiskusi ya Ustadz ya, bahwa maksud dari Kiai Ahmad Dahlan itu memang membentuk generasi yang seperti sahabat Nabi, ya kan? Sahabat Nabi, dan berlepas dari firqah-firqah, berlepas dari mazhab-mazhab itu. Sehingga sampai detik ini Muhammadiyah masih menggunakan muqarranal mazahib, perbandingan mazhab. Karena kita tahu semua mazhab itu mulai dari yang paling tua Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dan mungkin ada mazhab-mazhab lain itu adanya di generasi keempat, kelima, keenam. Maka tentu saja sudah melewati yang ditentukan oleh hadis itu, di masa sudah 3 generasi itu ada firqah-firqah. Karena itu ya, itulah yang ya sama dengan teman-teman Al-Irsyad, Persis, bahkan sebenarnya Nahdlatul Ulama yang kalau saya tidak salah ya, generasi awal ya, awalun dulu ya, Kitah itu, dan Dewan Dakwah, semuanya ya ingin kembali kepada generasi salafus soleh. Kita semua salafiyin. Sama seperti Ustadz Adi Hidayat mengatakan kita semua salafi. Teman-teman Nahdlatul Ulama juga mengatakan pesantrennya pesantren salafiyah. Jadi ada harapan sebenarnya untuk kembali ke generasi yang itu gitu loh. Tinggal mungkin ada yang sudah nyampe duluan, ada yang belum. Katanya ada yang kadarnya tinggi, ada yang mungkin masih harus naik lagi ya, harus pelan-pelan gitu aja. Jadi ya, kalau kita, tadi kata Ustadz Haris, yang tua ini harus sabar-sabar lah ya Ustadz ya.
kepada adik yang agak nakal itu ya gitu. Maaf Lora, itu saya potongnya tadi untuk korelasi. Lanjut Lora. Jadi tadi sampai kepada apa namanya generasi terbaik tadi itu gitu. Apa Ustaz Lora? Iya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada gerak dakwah dari Kiai Haji Ahmad. Putus Lora. Halo. Halo. Lora Zul. Wah. Putus nih. Halo. Nggak apa-apa, nanti di-cut aja yang kayak gini. Oke. Lora Zul. Ntar saya telepon aja. Oke, untuk apa masalah teko, teko itu memang ada yang untuk apa penghormatan kepada. Oh ini nih, udah muncul. Ada gambarnya ini nih. Sebentar. Halo Lora Zul, karena tadi antum kan terpotong hubungan apa nanti terpotong dulu ya, ini kita bahas soal teko dulu. Jadi dari buku yang digembar-gemborkan Kiai Ahmad Dahlan itu adalah seorang sufi, adalah bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini mencucikan kaki tamunya, tangannya tamunya yang dari perjalanan jauh itu dengan apa itu? Guci atau apa itu? Teko atau kendi apa? Itu. Jadi berarti ini. Ya, kita bahas ini dulu aja. Dipakai sama Kiai Dahlan macam wastafel. Jadi semacam wastafel untuk mencuci tangan tamu-tamu. Iya, kalau sekarang apa COVID prokes sudah melakukan duluan prokes. Dan Kiai Dahlan itu ada gentong ya, kalau namanya apa? Gentong masih ada sekarang itu. Jadi gentong itu sebelum masuk rumah itu memang biasanya untuk cuci tangan, cuci kaki itu ada. Sudah ikut prokes COVID lah ya dari zaman dulu ya. Itu ada itu. Ya itu Ustadz, katanya mereka karena Kiai Dahlan itu mencucikan tangan tamunya itu adalah tindakan seorang sufi. Gitu loh. Jadi buku ini kayaknya main apa ya namanya bahasa Jawa itu? Otak atik gatuk itu loh. Tapi gak ilok. Otak atik gatuk tapi gak ilok gitu. Bener pisan. Gak bener gitu. Gatuk. Itu bukunya ada di Kiai Dahlan, Cita-Cita dan Perjuangannya. Cuma punya kopian, yang aslinya enggak ada. Itu buku khusus para keluarga Ustadz ya? Bukan, umum. Ini umum. Cuma memang. Oh iya umum ya, lupa. Yang apa namanya? Yang masih punya cetakan lamanya, cetakan lama, masih pakai ejaan yang dulu. Oke Ustadz, ada tambahan lagi Ustadz. Ini Lora Zul hilang lagi nih. Kemana nih Lora Zul ini? Oke, begini. Karena Lora Zul setelah menghilang, saya ini kan kebetulan juga, saya ini kan terjamin Ustadz. Terjamin itu terlahirkan Jawa Minang. Nah, dan ada juga campuran Madura Sumeneb, Arab, dan Tionghoa, dan katanya mungkin Eropa. Tapi sisi Minang saya itu akhirnya menjadikan Amboni orang Awak, orang Buki, dari suku Pisang, Kulai di Mojorong, orang Awak, orang Buki langsung, dan dari Agam. Nah, Ambon ini termasuk orang perantau di Jawa Timur. Ini sekarang agak mengecek-ngecek Sarawak sedikit ya. Gitu. Nah, Ambon ini sekarang posisinya adalah Ketua Dai Rantau Minang, Jawa Timur. Disingkat DARAM, Dai Rantau Minang, Jawa Timur. Dan Ambon memang dari dulu, tentu orang Awak rata-rata dari dulu turun-temurun itu orang Muhammadiyah. Kalau sekarang orang Sunnah namanya, atau orang Salaf lah katanya ya.
Nah, ini ada fitnah juga nih tentang Buya Hamka. Bahwa Buya Hamka ini karena pernah menulis buku tasawuf modern, maka beliau ini adalah seorang sufi. Padahal kontradiksinya di buku dari Perbendaharaan Lama misalnya, dan buku-buku yang lain, beliau tuh menyatakan bahwa orang Awak Sadonyo, orang Minang, orang Sumatera bahkan, dan khususnya Buya Hamka sendiri, bahkan sampai Soekarno, itu dikatai sebagai Wahabi. Yang sedari dulu, saya dan Lola Razul dan beberapa sahabat sudah membahas mengenai tidak mungkinnya kata Wahabi itu ada sebenarnya, atau golongan Wahabi itu ada, ya. Yang kalau dimaksudkan itu adalah dinisbatkan kepada pengikut dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Tidak mungkin. Dari segi bahasa tidak mungkin, tidak benar. Dari segi akidah tidak mungkin. Dari segi sejarah juga salah. Kan juga benar begini, sebentar saya potong. Itu kita di dalam bermazhab misalnya, dari kelompok orang yang bermazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dia disebut Hanafiyah gitu. Jadi kemudian ada yaitu Malik, Imam Malikiyah, kemudian Syafi'i disebut Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal disebut Hambaliyah, itu bapaknya Hambaliyah itu. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa kita dipanggil Wahabi. Ya. Itu kalau secara lazim, saya pernah tanya kepada guru-guru, yang sebut Wahabi sebagai asli itu adalah Abdul Wahhab bin Rustum. Ya, yang seorang Khawarij itu. Sedangkan yang dimaksudkan ini adalah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Yang itu nama itu ada di dokumen Muhammadiyah, memang mempengaruhi dakwah dari Syekh Rashid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh dan tapi kalau pinjam istilahnya Ahmad Dahlan gitu. Kalau pinjam istilahnya Ja'far Umar Talib gitu, nggak apa-apa. Kalau yang dimaksud adalah orang yang konsisten melaksanakan Quran dan Sunnah, saya adalah Wahabi. Iya. Nah, gitu. muskilahnya satu lagi begini, Ustaz, Laura. Wahabi ini kan juga nama Allah, Allah Al-Wahhab. Iya. Nah, kalau dimaksudkan itu Wahabi adalah pengikut Allah Al-Wahhab, ya silahkan aja. Tapi kan masalahnya tidak lazim. Sedangkan Allah ada 99 nama. Tidak mungkin kita mengatakan kita juga Rahmani, kita Rahimi, kita Jabbari, kita apa? Gitu, nggak mungkin. Jadi itu sudah muskilah. Jadi dari segi akidah tidak patut kita mengatakan kita Wahabi. Kedua, dari segi tata bahasa juga, yang Abdul Wahhab itu kan bapaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sama dengan Hambaliyah. Hambaliyah. Kemudian secara sejarah itu yang dimaksud adalah Abdul Wahhab bin Rustum. Nah. Tapi kembali ke Buya Hamka lagi tadi. Buya Hamka juga menulis hal agak serupa di bukunya dari Perbendaharaan Lama itu, bahwa kepada orang-orang yang mengatakan bahwa kami orang Minang, ini lebih kurang saya ingat betul kalimatnya di buku itu, adalah Wahabi, maka kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Karena betapa agung maknanya dari kata Wahabi ini, gitu. Sebenarnya. Tapi memang catatannya beliau mengatakan itu tidak lazim. Karena sebenarnya kami ini orang Islam, orang Ahlus Sunnah, pengikut salaf. Presiden pertama kan bangga juga dengan Wahabi. Kalau tidak salah itu di majalah Tabligh yang baru. Sebenarnya para pemirsa, malam ini harusnya Ustadz Reza Prima Matondang dari redaksi majalah Tabligh ikut hadir. Tapi barusan tadi dia mengatakan izin malam ini, insya Allah kapan-kapan ikut lagi, karena tadi pagi sampai siang sibuk angkat-angkat sedang membangun pesantren kan di pesantren Muhammadiyah di daerah mana tuh, Pamulang di sekitar situ, di desa Santri. Nah, di majalah Tabligh itu ada yang terbaru, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya, 1-2 bulan yang lalu, katakan Buya Hamka dan Wahabi. Isinya tuh Buya Hamka itu tadi dengan jenaka mengatakan ya biar aja kalau mau ngomong Wahabi kan isinya bagus gitu. Gitu. Tapi dan orang Minang semuanya kata begitu. Kita ingat, maaf ya, ini kan ada videonya ya. Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj itu mengatakan Imam Bonjol, orang Minang semuanya itu Wahabi semuanya. Radikal. Ya, dan pengikut-pengikutnya mengatakan ya apalah radikal, garis keras, ekstremis, fundamentalis, apalah, wallahu a'lam.
Pokoknya yang jelek-jelek. Jadi ingat dulu pejuang kemerdekaan itu dikatai sebagai apa tuh? Ekstremis ya oleh Belanda ya. Tapi sesudah merdeka malah dikatai semuanya disebut sebagai pahlawan semuanya. Gitu ya. Nah, kembali ke Buya Hamka. Isi dari buku tasawuf modern itu, saya juga pernah mendiskusikan ini dengan senior kami, yakni Ustadz Masyhud, yang sekarang ketua PDM, pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo, dan beliau adalah seorang kristolog senior, murid dari Kiai Haji Abdullah Wasian, dan saya juga membantu di Yayasan Kiai Haji Abdullah Wasian, AWF, Abdullah Wasian Foundation. Sebagai lain saya juga mewakili AWF di Komisi Nasional Anti Pemurtatan, khususnya ketua wilayah Jatim, sebagai ketua wilayah Jatim, dan saya juga ketua Daerah Rantau Minang Jatim, dan sekarang saya juga diajak oleh ketua AWF ikut membantu di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur, dan saya tetap warga Muhammadiyah, dan dengan manhaj saya adalah manhaj sesuai dengan Muhammadiyah, yakni ya As-Salafiyah, Al-Wasatiyah, apapun namanya itu. Saya menyatakan, saya berdiskusi dengan Ustadz Masyhud, tadi juga berhalangan, karena acara ini agak mendadak sih ya, gitu. Beliau mengatakan begini, kalau orang membaca betul tasawuf itu, tasawuf modern bukunya Buya Hamka itu sebenarnya justru untuk mengkritik tasawuf. Karena itu disebut dengan nama tasawuf modern. Yaitu itu jenakanya. Hebatnya, pintarnya Buya Hamka itu, karena beliau seorang pujangga, seorang sastrawan, dikasih nama tasawuf modern. Agar orang tertarik membaca, tapi sudah membacanya isinya malah sebenarnya kontra. Karena kalau kita, nanti Lord Razul insya Allah bisa menambahkan juga, tadi sudah disinggung di awal oleh Ustadz Haris, ini dari banyak sumber, ya. Nanti insya Allah juga bisa saya tambahkan di ini. Kita sudah sepakat para orang ahli bahasa Arab, kata sufi atau yang kemudian menjadi tasawuf, baik dengan so maupun sin ya, sh maupun s, itu bukan bahasa Arab. Tidak sama sekali ditemukan di hadis, apalagi di ayatul Quran. Dan tadi sudah disinggung oleh Ustadz Haris bahwa itu adanya di masa berapa ratus tahun sudah masa salafus soleh, khususnya di masa Daulah Abbasiyah, di mana di Daulah Abbasiyah itu dari keturunan Al-Abbas, ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yang awalnya cukup gemilang, di kemudian hari, di masa-masa akhirnya itu, banyak ulama menyayangkan beberapa hal. Pertama adalah betapa di masa itu mulai ada kemewahan-kemewahan yang tidak pada mestinya. Dikenal orang laki-laki mulai memakai emas, intan, permata, dan mungkin khamr, dan mungkin maaf ya, fahisyah, mungkin zina, na'udzubillah, semuanya itu. Karena Baghdad waktu itu, pusat Daulah Abbasiyah menjadi center dari the Silk Road. The Silk Road itu adalah jalur sutra yang menghubungkan dari timur sampai barat. Senternya dunia, metropolitannya dunia. Sehingga berdatanglah pengaruh dari kanan kiri semua itu. Karena kurangnya ada ketahanan ilmu, di situ itu mulai ada degradasi keimanan, keislaman, keihsanan. Keislaman, keimanan, keisanan. Juga kita ingat di waktu itu sudah mulai ada rumah atau lembaga Baitul Hikmah, pusat pengetahuan. Sayangnya yang dibahas bukan saja agama Islam, tapi juga akhirnya membahas mengenai pengaruh dari misalnya filosofia Yunani, juga kemudian pengaruh dari Hindu, dari Buddha, dan lain-lainnya itu. Maka ada gerakan yang tidak suka dengan kemewahan hidup pejabat-pejabat itu, bangsawan-bangsawan itu. Mereka mulai memakai tenunan kasar dari kain wool, bulu domba, disebut sebagai suf. Itu kemungkinan pertama. Tapi yang lebih kuat menurut para ahli, insya Allah nanti saya cuplikan di video ini, setelah diedit ditambahkan, adalah dari penerjemahan filosofia tadi itu. Kemudian menjadi sufi, dan seterusnya itu. Awalnya adalah gerakan untuk zuhud, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kemewahan, dan seterusnya itu. Di sini menjadi pertanyaan, mengapa tidak saja menggapai pola sunnah? Karena kita tahu yang zuhud itu adalah kaum sahabat Nabi, salafus soleh tadi itu. Mungkin karena sebagian
oknum-oknum pejabat menganggap dirinya mengklaim diri sebagai as-sunnah, sebagai orang pengikut sunnah. Jadi di sini masalah terminologi saja. Klaim-klaiman seperti sekarang ini, ada yang mengklaim salafi, ada yang mengklaim murji'ah, ada yang mengklaim apalah wasitiyah, mengklaim alusunnah, mengklaim semuanya as'ariyah, semuanya ini gitu. Tapi di kemudian hari, seiring dengan di Daulah Abbasiyah itu mulai banyak terjadi firqah-firqah Syiah membesar, ya. Sufi juga mulai muncul, dan kata para ulama ada saling mempengaruhi antara Sufi dan Syiah. Dan Ustadz Haris pernah mengatakan, karena kami juga sering berdiskusi dengan para Syiah ya Ustadz ya. Saya, Lora Zul dan Ustadz Haris ini, ada ini sedikit benang merah yang bisa menjadi pintu masuk mereka, menampilkan syubhat-syubhatnya di Sufi, sehingga nanti mengarahkannya ke Syiah. Dan itu mulai masuk ke Muhammadiyah juga tuh. Dan kita tahu di Muhammadiyah pernah ada orang namanya Jaluddin Rahmat yang sudah mati itu. Itu kan dia masuknya juga melalui liberalisme, melalui filsafat filosof tadi, juga melalui mistik, kayaknya ke Syiah itu. Tapi ya, seperti kata Allah Razul, juga kata Buya Yunahar Ilyas rahimahullah, dia sudah dipinggirkan dulu dan sudah musnah dengan sendirinya. Tapi teman-temannya kan masih ada. Bahaya laten itu di Muhammadiyah itu. Jadi kami dari kaum Minang, insya Allah dengan yakin mengatakan buku tasawuf modern itu, baik dengan diskusi saya dengan Ustadz Mashhud, juga dengan penyelidikan kami sendiri, dan dengan berbicara dengan kaum-kaum cadiak pandai, alim ulama, para buya, Minang, dan insya Allah keluarga, juga yang langsung atau tidak langsung dengan keluarga Buya Hamka sendiri, dan menelaah isi buku itu sendiri, maka itu sebenarnya bukan tentang itu. Apalagi ada kata modern. Modern ini kalau dari terminologinya, masa modern yang dari masa abad 17 sampai abad 20, itu landasan dari masa modern itu adalah rasionalisme. Yang anti, rasionalisme ini akal. Yang anti perasaan. Dalam terminologi filsafat, jalur akal itu adalah filosof, dan rasionalisme tadi ya, di masa modern ya. Kemudian kalau jalur agama bagi mereka adalah perasaan atau jalur hati. Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada.
Jadi insya Allah itu mengapa Buya Hamka menamai tasawuf modern. Karena di situ juga jelas mengkritik orang-orang, maaf ya, disebutkan orang-orang yang mengaku sebagai sufi tapi kemudian meninggalkan kehidupan dunia, masuk ke pedalaman, ke perbukitan, ke pegunungan begitu, lebih kurang beliau tulis di situ, dan meninggalkan amaliyah, perjuangan, meninggalkan semuanya itu hanya beribadah-ibadah saja, berzikir-zikir saja. Kalau yang dimaksud dengan sufi adalah akhlak ya, maka sebenarnya itu adalah sunnah. Perkara hidup zuhud itu adalah sunnah. Hidup sederhana itu adalah ciri khas Rasulullah SAW dari salafus saleh, gitu kira-kira. Itu yang bisa saya tambahkan mengenai Buya Hamka. Saya kira Ustadz Haris dan Ustadz atau Lorazul bisa menambahkan juga mengenai sufi ini. Dan nanti kaitannya mungkin dengan mistik ya. Juga adanya firqah-firqah masing-masing dari sufi ini. Dan nanti mungkin kaitan dengan Syiah. Apalagi mungkin yang mantan pelaku ini, Lorazul ini. Ya kan, sudah pernah di sana ini. Silakan Ustaz Haris, silakan Ustaz Lorazul, silakan. Ustaz Haris, Pak Kiai. Ustaz Jul dulu. Ini saya mantan praktisi. Ya, saya ini buka kamus ini. Ini yaitu Mujamul Wasit, Mujamul Ra'id, Mujamul Mufradat ya. Nah ini Mujamul Ghani. Ada berapa kamus yang saya buka ini. Kemudian yang tertarik di sini istilah sufi. Dikatakan mansubun ila suf, yaitu disandarkan kepada mereka yang pakai pakaian suf tadi dari wol gitu. Bulu domba tadi itu. Bulu domba. Ya karena itu. maaf, tadi saya tambahkan, saya lupa. Karena waktu itu yang pejabat-pejabat pembesar-pembesar di masa Daulah Abbasiyah itu pakai sutra, ya kan? Sedangkan orang-orang yang ingin zuhud ini nggak suka, karena sebenarnya nggak boleh laki-laki pakai sutra, pakai emas yang bermata. Maka muncullah kelompok itu yang pakai suf tadi itu, bulu domba. Lanjut Ustaz Lorazul. Maaf tadi saya lupa daripada keliru. Iya. Jadi dikatakan libasun sufi itu artinya pakaian yang terbuat dari bulu domba. Libasun minas sufi. Dikatakan kana rajulan sufian. Kalau dikatakan dia adalah seorang sufi, itu yang dimaksud adalah as-saliku thariqat tasawuf, yaitu orang yang menempuh jalan tasawuf. Nah, tasawuf ini dalam arti takos sufi, yaitu takos sufi artinya orang yang berada dalam kesederhanaan, bukan tidak mau harta ya, kesederhanaan. Kemudian wa ta'abbudi waz-zuhud. Jadi ada istilah orang yang senantiasa beribadah kemudian zuhud. Zuhud tidak bermakna meninggalkan dunia juga, yaitu menggunakan sikap takasuf. Sifat takasuf ini adalah memakai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun bergelimang harta gitu. Tidak menunjukkan bahwa mereka ini meninggalkan harta. Kita tahu itu di antaranya misalnya Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang sufi. Nah, jadi kalau itu yang dimaksud sufi, saya setuju itu. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang sufi, orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sederhana hidupnya walaupun kaya raya. Dan kita juga lihat Utsman, rajanya orang kaya yang sampai sekarang hartanya melimpah ruah menjadi sebuah yayasan ya, yang menyebar ke seluruh dunia Islam itu. Ternyata Utsman dalam kehidupannya itu sangat takasuf, itu istilahnya sederhana sekali beliau itu. Tidak menonjolkan kekayaannya, tetapi justru dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, bahkan ingin diberikan kepada Rasulullah pada waktu itu secara keseluruhan, tapi ditolak oleh Rasulullah. Jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Itu salah satu pengertian sufi. Kalau itu yang dimaksud, memang benar Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang sufi. Kalau itu yang dimaksud sufi, kenapa? Coba bayangkan, beliau seorang saudagar, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, orang yang kaya lah, kaya raya gitu. Tapi kemudian
harta yang beliau miliki digunakan untuk melaksanakan dakwah. Itu kan sangat luar biasa. Yang pada waktu itu banyak orang sulit mengeluarkan harta. Nah, kalau itu yang dimaksud, beliau sufi memang. Makanya di buku itu katanya Ahmad Dahlan ini adalah sufi akhlaki gitu loh. Permasalahannya kata sufi ini kan belum pernah ada di masa Rasulullah. Dan dalam bukan bahasa Arab gitu. Akhlaki itu kan sudah jelas sumbernya Quran dan Sunnah ya. Nah iya, itu dia. Masalah di situ. Itu dia memahami gitu. Sama seperti akhirnya istilah Wahabi itu sebaiknya tidak kita gunakan. Karena sekarang Wahabi ini konotasinya itu jelek. Walaupun sebenarnya bagus. Sekarang Sufi ini kan bermasalah karena masing-masing tarekat-tarekat Sufi ini macam-macam, belum lagi nanti sampai ke mistik segala macam. Itu penyelewengan, makna yang menyelewengkan. Iya, itu kalau dia. Saya mengambil dari kamus, beberapa kamus tadi, sama semuanya, tidak ada yang pengertiannya nyeleneh gitu. Misalnya kata Sufi untuk mendapatkan mukasyafah itu. Kemudian ilmu laduni, wah itu bukan, sudah itu ilmu dukun sudah itu. Iya. Kan dia Haji Dahlan tidak pernah begitu. Iya. Malah anti TBC. Gitu. Iya. Dulu anti takhayul bid'ah khurafat, anti mistik, sampai dikatai Wahabi, sampai dikatai kayak palsu, sampai dikatai apa kafir ya, gitu. Iya. Mau dibunuh gitu. Artinya sufi-sufi seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tujuan dari mendapatkan harta mal dan sebagainya digunakan untuk berdakwah, menutup akses ahlul bid'ah, yaitu tahayul dan hurafat. Dan ini tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok kiai pada waktu itu, karena kelompok-kelompok kiai pada waktu itu sibuk beribadah kepada Allah, justru menumpuk kekayaan. Di mana letak sufinya mereka? Nggak ada di situ justru itu. Karena mereka tidak mau mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Sekarang kalau ada istilah pesantren misalnya, sufi, saya belum yakin mereka sufi. Kenapa? Kebanyakan kiainya itu lebih pada objek-objek tertentu itu. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, jika pengertian sufi ditarik ke dalam pengertian dakwah seperti itu, ya sama dengan kehidupan Rasulullah. Coba Rasulullah, kekayaan yang diberikan Allah, ya, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan Khadijah dibuat untuk apa? Oleh Rasulullah. Dakwah. Nah iya kan? Abu Bakar dibuat untuk dakwah, membebaskan perbudakan dan sebagainya. Umar bin Khattab sampai bajunya itu dia compang-camping di belakang karena lebih memperhatikan rakyat. Utsman bin Affan membelanjakan di jalan Allah. Itu yang disebut sufi-sufi beneran gitu. Kalau sekarang itu bukan sufi, Mbak Sufi. Ya, jadi kembali kepada Mas Abbasiyah tadi, munculnya istilah sufi itu adalah dalam tanda kutip bentuk perlawanan rakyat bawah yang ingin hidup zuhud terhadap kelompok atas yang mengklaim dirinya muslim, mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah dan lain-lainnya, tapi justru bermewah-mewahan, justru memakai kain sutra, emas, intan permata, bahkan konon kata para ulama mulai terjadi penyelewangan, maaf ya, zina, fahisyah, khamr dan lain-lainnya itu. Maka muncullah gerakan kembali ke zuhud, ya, untuk sederhana dengan perlambang memakai kain kasar, tidak kain sutra, yakni kain turunan bulu domba. Ini kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua dari segi bahasa, insya Allah tadi saya lupa cantumkan, tapi nanti insya Allah video ini akan saya masukkan. Kemudian kedua adalah dari kata filosofia, disingkat sufi. Nah, filosofia ini jelas bukan dari Islam. Ini dari filosofia, filosof, dari misalnya Greek ya, Greek atau Yunani. Itu. Sehingga muncullah kemudian, yang saya ingat sekali karena saya juga seorang kristolog, saya seorang juga yahudolog, kami menekuni perkembangan yang agama juga alhamdulillah di Abdullah Wasi'an. Salah satu tokoh Kristen bernama Santo Plotinus. Santo Plotinus ini pemikirannya sangat mewarnai Kristen abad pertengahan. Salah satu cirinya, intinya adalah nanti bersatu dengan Yesus. Karena dalam kepercayaan Kristen,
Yesus itu atau nama aslinya adalah Isa atau Yeshu atau Yeshua atau Isos atau Isus atau Jesus kemudian dibawa ke barat ya, itu pasti akan datang. Dan itu sama dengan akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyah, bahwa Isa Rasulullah Isa alaihi salam Al-Masih pasti akan datang. Tapi mereka memaknai ini beliau itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dalam akidah mereka, Yesus pasti akan datang dan membentuk kerajaan dunia. Kingdom come. Kingdom yang akan datang. Ya. Dan sama seperti kita juga, beliau akan menghadapi the deceiver atau si pembohong besar yang dalam bahasa Arab kita adalah Dajjal Al-Masih itu loh. Ya. Dan akan mengrajai dunia. Makanya disebut sebagai raja dunia nantinya. Ya. Nah, tapi di situ di kepercayaan mereka tidak ada tentang Imam Al-Mahdi. Itu ada di kita, gitu. Nah, Plotinus itu seluruh ajaran Plotinus itu ingin menyatukan diri kepada Isa alaihissalam, Yesus. Di kemudian hari diduga banyak ulama ini mempengaruhi kemudian apa yang disebut sebagai ajaran Al-Hallaj, Al-Ittihadiyah itu loh. Ingin bersatu dengan Allah dalam keadaan sadar. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj itu pun ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, masih ada hijab keagungan Allah yang memisahkan antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di hadis, kapan kita akan melihat Allah? Nanti kalau masuk surga. Ya al-jannah, itulah kenikmatan terbesar lebih kurang. Nah, masalahnya orang-orang Kristen ajaran Plotinus ini dan kemudian insyaallah juga al-ittihadiyahnya atau bersatu dengan Tuhannya, atau mungkin wahdatul wujudnya itu si Al-Hallaj itu yang sudah dilarang para ulama Ahlussunnah, dan konon katanya sampai ke Indonesia menjadi Syekh Siti Jenar manunggaling kawula lan Gusti itu. Ini juga ada sedikit persamaan dengan ajaran moksa dari Hindu dan Buddha masuk ke nirwana itu loh. Kita bisa bayangkan di Abbasiyah itu, di kota Baghdad itu, Buddha masuk, Hindu masuk, buku-bukunya, Kristen lama masuk, Yunani masuk, Mesopotamia masuk, Mesir masuk, Babylon masuk, campur aduk sama dengan buku-buku akidah yang asli. Kita ingat di masa Abbasiyah itu, salah satu ulama besar kita, imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, sampai dipenjarakan oleh daulahnya, oleh rajanya, maliknya waktu itu, karena rajanya itu terpengaruh paham Mu'tazilah, sehingga mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah firman, kalamullah. Sehingga akhirnya beliau dipenjarakan dan si raja mati. Kemudian digantikan oleh raja berikutnya, mati lagi. Raja ketiga baru membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara muridnya kemudian adalah, insya Allah seingat saya adalah Imam Bukhari dan Muslim, yang juga adalah murid Imam Syafi'i. Kita tahu antara Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ini beda usia, lebih tua Imam Syafi'i. Pernah bertemu mereka ini. Itu diantaranya. Ya, karena Mu'tazilah di kemudian hari itu jadi rasionalisme di Eropa. Di satu sisi membaguskan Eropa, karena Eropa waktu itu yang terbelakang dan banyak belajar di Islam, baik Islam yang di Barat, Spanyol maupun di Timur, akhirnya menemukan banyak ilmu-ilmu itu. Dan pada saat Baghdad hancur diserbu oleh Mongol, yang dibantu oleh pengkhianatannya Syiah itu, dua menteri Syiah itu, akhirnya buku-buku ini hancur. Termasuk sekian kopi dari hadis dan lain-lainnya, sehingga sungainya itu jadi hitam kan, itu kisah yang terkenal dan fakta sejarah. Tapi qadarullah, para Mongol-Mongol ini setiap kali menginvasi negara-negara, itu tidak mematikan, tidak membunuh para ulama. Mereka malah belajar apa sebenarnya, dan mereka menyesal akhirnya karena sudah membunuh para ulama Islam. Mereka menjadi Islam, dan kemudian di kemudian hari diusir oleh generasi dinasti Mamluk. Mereka akhirnya kembali, Mongol-Mongol ini menjadi sekarang negara yang stan-stan itu, Tajikistan, Turkmenistan, Turkistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Chechnya, dan seterusnya itu.
Sehingga warna-warnanya juga agak Islamnya agak mistik juga, agak sufi-sufi itu tadi, karena terpengaruh Buddha dan Hindu itu tadi gitu loh. Nah, intinya yang saya ingin tanyakan, apakah ada sufi dalam pengertian bukan yang seperti disebutkan Laura tadi, yang bagus-bagus itu, yang zuhudnya itu. Ya itu kalau itu bilang zuhud, makanya kan buku itu mengatakan Kiai Ahmad Dahlan ini sufi akhlaki. Nah, kalau sufi akhlaki sebut aja sunnah lah. Ya kan? Kok pakai terminologi baru sufi, kata sufi yang tidak ada dalam bahasa Arab. Sufi tidak ada, bukan dari kata soft loh ya, bukan softnya sholat loh ya, bukan. Tapi dari suf tadi, bulu domba itu, dan dari failasuf tadi. Dan itu adalah lambang perlawanan rakyat, itu politisasi itu untuk melawan pembesar-pembesar yang hidup mewah itu, karena mereka pakai baju kasar itu. Nah, hidup sederhana ya bagus-bagus saja, tapi kan tidak ada kemudian menjadi sekarang torikat-torikat sufi yang maaf ya, kalau ini nanti harus dijawab sama Laura Zul ini, karena dulu pernah ikut sebagai itu kan tidak ada kemudian na'udzubillah ya, di tarekat-tarekat itu kan mengajarkan ada amalan-amalan yang ya dalam pandangan Muhammadiyah, dalam pandangan Islam, Ahlussunnah, Salafiyah tidak perlu dilakukan, tidak ada tuntunannya, ya kan? Sedangkan di lain sisi tadi Ustadz Haris mengatakan bahwa impian utama dari Kiai Ahmad Dahlan adalah untuk apa Ustadz? Membentuk generasi seperti apa? Dari para sahabat. Iya. Bukan generasi sufi kan? Bukan. Iya, generasi sahabat itu tadi. Yang dalam terminologi lain ya salafus soleh itu. Sehingga sekarang orang ini banyak rebutan kata salafi. Nah, Nahdlatul Ulama menemukan pesantrennya salafiyah gitu. Teman-teman salafi yang juga notabene berasal dari Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis intinya, dan dari Dewan Dakwah itu, ustadz yang sekarang baru-baru, termasuk dari teman-temannya Laura ya, zaman-zaman dulu ya, Abu Nida, sekarang teman-teman antum kan ya, Ustadz Yusuf Faisal segala macam itu, ya salafi semua. Ya, kita semua salafi, betul katanya Ustadz Adi Hidayat, kita semua salafi. Tapi salafi yang mana gitu kan? Yang sejati apa yang ngakon-ngakon, yang mengaku-ngakui gitu kan. Sehingga ada sekarang saling mengaku salafi dan saling mengaku, yang itu bukan salafi, yang ini bukan salafi, yang salafi saya gitu loh. Ada lagi jangan itu bukan salafi, itu murjiah itu, karena nggak membahas politik, nah, kan? Ada lagi sekarang repot. Saya ingat kenalan saya yang sudah wafat, adik ya karena muda ya, Mahir Tuwailibi, rahimahullah, moga-moga beliau kesalahan diampuni dan dimuliakan Allah, moga-moga syahid. Pernah menulis tentang ini, lebih kurang. Ya ada benar ada salahnya. Saya pernah juga diskusi sedikit karena nggak sengaja jumpa, kenal akhirnya. Karena ya inilah. Intinya mari kita semua jadi salafi yang benar lah gitu loh. Nggak usah kemudian jadi diperumit masalahnya dengan wah Muhammad Dahlan adalah sufi. Nah, ini jadi masalah baru. Karena kalau dari sejarah Muhammadiyah, silakan dilihat nih ya di internet segala macam, di situs Muhammadiyah langsung resmi, tidak ada disebutkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini meneruskan ajaran misalnya Al-Hallaj gitu ya, seorang sufi. Nggak ada. Atau meneruskan ajaran Rumi, Jalaluddin Rumi, nggak ada. Atau meneruskan ajaran Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali itu melalui 3 fase. Pertama pernah sebagai filsuf, kemudian menjadi tasawuf, dan kembali di akhir masa hidupnya beliau menekuni Sahih Bukhari. Ya, walaupun maaf kata para ulama, kitab beliau Ihya Ulumuddin itu banyak berisikan ya hadis dhaif, bahkan mungkin rusak mursal ya. Tapi ada usaha beliau kembali ke sunnah. Ya sudah, kita kembali ke sunnah aja lah. Jelas di website Muhammadiyah, jelas di dokumen-dokumen Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dan generasi pertama Muhammadiyah itu meneruskan pertama ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang pengikutnya kemudian diejek-ejek menjadi Wahabi itu. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Laura Zul, Syekh Rashid Ridha dan gurunya ya, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Yang ketiga-tiganya itu terhitung Salafiyah Mesir, sehingga kata itu Muhammad Ridho Ramli itu, Kiai Haji Ramli kan ada Salafi Mesir itu. Ya itu dimaksud itu. Adanya apa Wahabi Mesir kata dia, yang ada di Muhammadiyah itu gitu loh. Itu kata dia itu. Dan itu semuanya itu meneruskan ajaran dari Syekh Ibnul Qayyim, naik lagi ke atas ke mana? Syekh Ibnu Taimiyah. Naik lagi kepada imam yang keempat, Imam Ahmad, Ahmad yang paling muda, kemudian Imam Syafi'i, kemudian naik lagi ke Imam Malik yang nomor 22, dan terakhir paling tua adalah Imam Abu Hanifah, masuk ke
kaum tabi'ut tabi'in, naik lagi ke atas, masuk ke kaum tabi'in, kemudian naik lagi ke atas, akhirnya sampai kepada kaum sahabat Nabi dan sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW itu adalah satu di antara 124.000 nabi seluruhnya, sama. Kenapa kemudian dikasih nama itu Sufi atau apalah namanya? Ada lagi yang paling benar adalah Mu'tazilah karena menggunakan akal. Yang paling benar adalah Jabariyah. Yang paling benar adalah Qadariyah. Sufi sendiri masing-masing punya tarekat-tarekat yang benar, ada Wahidiyah, ada lagi Naksabandiyah, ini semuanya. Saya ini kadang-kadang curiga, kesimpulan saya, belum tentu yang ngaku Salafi itu Salafi benar. Belum tentu yang ngaku Sufi itu adalah Sufi, tapi sebenarnya dia adalah maksudnya adalah hidup zuhud secara Rasulullah. Tapi terjebak kata terminologi itu loh. Ini saya kira adalah semuanya, contoh ini adalah talbis iblis, maaf, untuk membingungkan kita. Tapi apapun ala kulli hal, kita contoh saja kehidupan dari salafus saleh, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang memang dijamin Allah benar. Ya sudah itu. Nggak usah pakai kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di bahasa Arab. Kita kan sudah setuju bahwa kata sufi ini adalah bahasa serapan, entah dari mana gitu. Mungkin dari filosofiyah itu atau dari sufnya. Apa namanya? Domba. Lora Zul, mau tanya, Lora Zul. Halo? Lora? Ya Allah, kok berhenti lagi? Sambil mengisi waktu Ustaz Haris sampai beliau masuk lagi. Nanti saya mau tanya sama beliau ini mengenai amalan-amalan zaman dulu itu. Kuburionnya beliau. Ada tambahan Lora Zul? Apa Ustaz Haris nih? Ini apa? Nah ini, terserah Lora Zul mau nambahkan atau Ustaz Haris dulu? Lora Zul dulu. Mau tanya Lora Zul, antum kan dulu memang meneliti mengenai Sufi dengan amalan-amalan yang dalam pandangan Muhammadiyah memang tidak perlu dilakukan karena ya tidak ada tuntunannya. Antum dulu mengatakan pernah ikut kuburiyun, ikut mengikuti semua kitab-kitab yang semua itu bahkan berkelana dengan ilmu, maaf ya, kalau boleh dibuka sebagai ibrah, tapi kalau tidak boleh tidak apa-apa Ustaz, karena itu kan mungkin masa lalu antum gitu. Tapi terserah antum Ustaz, Lora Zul. Lora itu artinya dalam bahasa, kalau pemirsa tidak tahu, Lora itu artinya anak kiai dalam bahasa Madura gitu. Sumenep Ustaz ya. Aduh, putus lagi nih. Lora Zul. Aduh. Gimana Lora Zul? Suara saya ini. Sudah masuk. Gimana? Oke. Coba cerita dong. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya sebagai seorang sufi itu tentu saja berbeda jauh dengan sifat-sifat yang tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana seseorang untuk bisa hidup zuhud gitu. Zuhud itu kan memang bagian dari sunnah Rasul ya. Kalau zuhud itu yang bermakna tidak meninggalkan kekayaan, tetapi semua harta yang dimiliki oleh kita digunakan di jalan Allah. Itu kalau zuhud kan. Tetapi kalau pengertian sebagaimana menjadi pengalaman saya dulu itu bersama ya guru-guru saya, kelompok saya dan sebagainya, mereka itu kan yaitu mengadakan keliling dari kuburan ke kuburan dan sebagainya dengan bacaan-bacaan tertentu ya, dengan amalan-amalan tertentu, kaifiat tertentu. Kaifiat itulah yang menjadi sebab batalnya sebuah amalan menurut Rasulnya. Kalau dikembalikan misalnya kepada kitab Al-Muwafaqat As-Satibi, iltizamul kaifiyat, yaitu menetapkan suatu kaifiat, tata cara tertentu, muayyanah yang ditentukan gitu, yang ditentukan. Itulah yang menjadi larangan di dalam agama, disebut bid'ahnya sebuah amalan itu karena mengamalkan sesuatu tanpa sandaran kemudian ditetapkan waktu-waktunya. Ada waktu-waktu tertentu. Misalnya
malam hari jam sekian harus meninggalkan rumah, pergi ke kuburan keramat dan sebagainya, minta apa saja yang menjadi hajat kita. Di antaranya juga ada yang dikemas dalam sebuah manhaj sufi modern ya. Sufi modern ini bukan sufi yang saya maksudkan tadi, bukan. Sufi tetap sufi pengertian yang jauh dari kebenaran. Misalnya seperti salawat wahidiyah itu kan berputar-putar. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan dan sebagainya gitu ya. Dengan membaca salawat yang ditetapkan. Kemudian kalau di dalam dunia sufi yang banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita ya, di luar kita itu, saudara-saudara kita di luar kita, itu biasanya yang dijadikan sebuah amalan adalah seperti mengirim Al-Fatihah kepada seluruh aulia-aulia ya, disebut kaum aulia-aulia, termasuk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan wali anjat ya, wali kutub, itu adalah macam-macam ya, yang itu menjadi kemasan bagi seorang sufi melakukan hal itu dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat, bahkan kalau perlu dicampur dengan kejawen seperti pate geni itu, ngeblank dan sebagainya itu. Mutih ya. Kalau perlu cuman minum air saja itu. Nah, pijakan-pijakan yang seperti itu berangkat dari kisah-kisah para wali Allah yang mungkin diada-adakan oleh mereka, walaupun tidak seperti itu perbuatan mereka itu. Batil. Tidak ada sanadnya, tidak ada nasabnya itu. Iya, jadi tidak ada sanadnya ya. Sanadnya tidak ada. Khayal. Hayulnya di situ gitu. Jadi itu yang tentu saja kalau kita lihat mereka itu punya praktik-praktiknya. Misalnya juga tinggal sekian hari di tempat sepi gitu. Nah, kemudian ada perintah untuk memburu kuburan orang-orang wali itu. Walau saya lihat ya beberapa pada waktu itu sebagai pengikut mereka itu sampai dengan wanita juga. Kita walaupun rapat dengan wanita itu di kuburan itu nggak apa-apa itu, bebas gitu. Iya, walaupun misalnya terjadi hal-hal yang seperti itu dianggap biasa-biasa saja gitu. Nah itu ya sebenarnya kalau diungkap ini sangat-sangat merusak akidah itu, sangat merusak akidah. Belum lagi amalan-amalannya mereka itu, belum lagi amalan-amalannya yang terdiri dari istighosah, tawassul kepada kuburan dan sebagainya, itu menjadi resep bagi mereka, kebiasaan mereka itu. Walaupun ini misalnya ditinjau dari kitab-kitab para imam, ya tentu saja tidak ada yang seperti itu. Dari imam yang 4 itu kita tidak akan menemukan, melainkan kita menemukan pada pengikutnya saja dari 4 imam itu. Karena tidak semua pengikut empat imam itu mereka itu memiliki keahlian seperti imamnya. Itu ya yang kita pahami ya. Jadi Toriko itu kan seluruhnya sufi. Toriko itu seluruhnya sufi, apalagi Naksabandi itu kan sampai mematikan lampu segala itu ya. Di ruangan masjid secara khusus tuh ada wanita, ada laki-laki dan sebagainya gitu. Kayak nyepi di Bali saja itu. Kalau kita lihat itu. Jadi mati geni. Memperhatinkan betul. Iya, memperhatinkan sekali loh kalau kita lihat tuh ajaran-ajaran sufi ini. Nah, kalau yang seperti itu jelas keluar dari wilayah kebenaran yang dimaksud oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan zuhud, malah itu termasuk meremehkan ibadah. Karena mereka pedomannya dulu Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi itu kan tahannus di gua itu. Nah, kemudian mereka itu meniru-niru tahannus dengan menyendiri di gua-gua, di tempat di kuburan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi kebiasaan mereka terus-menerus dan itu dianggap oleh mereka sebagai dalil. Kemudian yang kedua,
mereka ini tidak mendalilkan kepada orang-orang yang diberi makan oleh Rasulullah dari kalangan Ahlus Sufa. Ya. Lah Ahlus Sufa di zaman Nabi ini memang orang miskin. Dia itu tidak punya apa-apa. Makanya Abu Dzar, Abu Hurairah dan semuanya itu. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyediakan makanan buat mereka gitu. Nah, yang sekarang kan tidak meniru mereka, meniru Ahlus Sufa. Kalau kita mah harusnya meniru Abu Bakar, itu mau ditiru kan? Kalau mau ditiru itu adalah Utsman gitu. Abu Talha, Zubair itu siapa? Abdurrahman bin Auf yang kaya luar biasa yang 2 kali menolak menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf itu, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf itu siapa? Kan orang kaya luar biasa, dia orangnya, miliuner itu. Menolak menjadi khalifah 2 kali. Padahal Umar sudah menarik tangannya waktu Umar ditusuk dari belakang oleh penyusup dari Persia itu, dari Abu Lu'lu' al-Majusi itu. Umar menarik tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya, itu bukti ya. Tapi beliau tidak mau jadi khalifah. Karena suhudnya di situ menjaga gitu, menjaga Islam agar tetap aman gitu. Jadi tidak seperti sekarang meninggalkan Islam yang sekarang ini sufi. Kalau dulu itu menjaga Islam, yang sekarang meninggalkan Islam. Nauzubillah. Ini bedanya dahulu kala dan sekarang. Ya kalau kita mau minta ditakdirkan kepada Allah, ya kita minta jadikan orang yang memiliki kekayaan banyak kemudian bisa memperjuangkan Islam. Nah itu sufi yang sebenarnya. Jadi minta kepada Allah agar kita dijadikan, mana ada doa, ya Allah jadikan saya orang miskin. Enggak. Hampir doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu supaya kita itu jadi orang yang berkah, yang diberi kekayaan. Kemudian apa kita? Allahumma inna nas'alukal ghina. Ya Allah kami minta kekayaan, itu doa dari Nabi. Tidak ya Allah jadikan saya orang yang semiskin-miskinnya, ya Allah, enggak gitu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhdini bifadlika amman siwak. Ya. Minta kekayaan dari Allah. Ya, bahkan yang hadis kadal fakru ayakuna kufron. Lah itu jadi fakir itu lebih mendekatkan kepada kekafiran. Jangan senang-senang seperti itulah, yang sekarang tidak malah dijadikan sebagai bisnis oleh mereka, yaitu mereka mengumpulkan orang-orang kaya tadi dibuat miskin, kemudian kekayaannya dikeruk biasanya oleh tokoh-tokohnya. Itu yang banyak yang saya perhatikan seperti itu. Yang kaya itu bukan pengikutnya, bosnya yang kaya. Jadi yang seperti itu bukan jalan dalam Islam. Jadi dalam Islam yang benar itu kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, para sahabat. Jadi Rasulullah itu orang hebat ya. Bukan orang miskin. Rasulullah itu hartanya banyak itu. Rasulullah keturunan siapa? Bangsawan, bukan main tuh. Bangsawan Quraisy. Jadi orang kemudian menjadikan Rasulullah miskin, tidak berharta gitu dan sebagainya. Ya Allah, naudzubillah, ini orang sengaja ini mau bikin masalah gitu dalam sejarah gitu. Jadi kalau kita baca, beliau adalah seorang bangsawan, memiliki kekayaan yang luar biasa. Kakeknya, kemudian bapaknya itu orang-orang hebat, bukan main itu. Jadi Rasulullah memang meninggalkan, kemudian pada waktu nikah dengan siapa namanya, Khadijah, bukan sebagai orang miskin, dia orang kaya. Karena kejujurannya saja itu kemudian dipinang oleh Khadijah kan, karena kehebatannya dipinang oleh Khadijah. Nah, itu juga yang kemudian oleh orang-orang tertentu dijadikan sebagai alasan bahwa Rasulullah orang miskin yang kemudian dipinang oleh Khadijah. Tidak seperti itu ceritanya. Kita tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya kalau dibuka dari seluruh sejarah panjangnya beliau sangat luar biasa. Yang tentu saja inilah seorang Rasul yang kaya raya gitu, seorang Rasul yang memiliki kebun, seorang Rasul yang memiliki peternakan yang cukup banyak. Cuma ini kemudian oleh mereka sengaja dihilangkan, digambarkan Rasulullah seolah-olah orang yang miskin papa. Ini mereka kesalahannya. Nah, kemudian kita lihat
Dari sahabat Abu Bakar siapa? Sahabat Abu Bakar itu orang yang memiliki kekayaan luar biasa sampai membebaskan Bilal itu, membeli budak-budak, dimerdekakan. Nah, kalau seperti itu kita dasarkan sebagai sufistik ya, maka tidak mengapa. Tapi tidak ada kata sufi kemudian trendy seperti sekarang ini gitu. Dulu nggak ada sebutan sufi itu. Yang dikenal oleh sejarah bahasa syar'i itu warok. Itu bahasa syar'i itu. Warok ya. Jadi kalau orang warok itu orang yang memang diberi amanah oleh Allah, dilaksanakan amanah itu seamanah mungkin gitu. Itu namanya warok. Nah, kemudian dia apa? Setelah warok dia menjadi seorang abid. Ahli ibadah. Itu dia. Nah, kemudian warok oke, abid oke, amanah oke. Itulah yang memang generasi yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu silakan dilanjut. Nanti sebelum ke Ustadz Hari saya selam bentar Ustadz. Saya ingat tadi kan masalah zikir-zikir ya Sayyidi itu ya. Nah, ini ada cerita nih. Kami dari Abdullah Wasi'an Foundation, di mana Kiai Haji Abdullah Wasi'an itu juga seorang ahli tarjih Muhammadiyah, tabligh juga, dan kristolog besar, di mana beliau itu adalah guru dari, bahkan seperti Ustadz Insan Mokoginta rahimahullah, guru dari Ustadz Masyhud, guru dari Ustadz Ali Hasan Bawazir, guru dari Bu Irene Handono, dan banyaknya. Nah, kami AWF pernah sudah berapa kali, 15 kalian mengadakan dialog langsung dengan para pendeta. Sini gara-gara ada pandemi ini saja terhenti. Nah, di antaranya dialog pertama kami saya ingat itu dengan orang yang namanya Umar Tauhid. Umar Tauhid ini murtadin, tapi mantan penganut sufi. Kenapa bisa murtad? Dia ikut, kalau tidak salah, Wahidiyah tadi itu, di Lamongan itu. Nah, dia ingin berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan hidup. Ditanyalah dia, tanya kepada semua orang, dia bilang, para ustadz bilang, tidak bisa, nanti ketemu Allah nanti pada sudah mati. Tidak, saya mau lihat sekarang, dah berat gitu. Akhirnya dia punya ide, dia ceritakan itu di depan, itu dialog pertama kami di gedung Muhammadiyah yang di Pucang, jadi di SD Muhammadiyah Pucang, gedung lantai atas, gedung milenial itu. Dia ceritakan, saya akhirnya punya ide untuk melakukan zikir. Dan selama 40 hari, saya puasa. Puasa mutih itu tadi. 40 hari. Akhirnya di hari ke-40 datanglah Tuhan saya. Dan kemudian saya jadi Kristen. Karena Tuhan saya datang dalam bentuk Yesus. Dia bilang gitu. Kemudian orang tentu di gedung itu ramai. Karena ibu-ibu Aisyah nanya, Pak Umar Tauhid, Bapak itu waktu 40 hari itu diantaranya dia itu apa? Ya mutih, artinya makan dan minum yang putih-putih aja, gitu loh. Mungkin dia termasuk kapur barus, mungkin dia juga iyalah kalau itu putih ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Zikirnya apa, Pak? Zikirnya adalah ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Dia bilang, wahai Sayyidi itu kan tuanku ya, tuanku. Maka ya maaf, itu satu gedung tertawa semuanya. Karena tidak ada dalam perbendaharaan zikir yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab hadis manapun, tidak ada namanya ya Sayyidi itu. Ya datanglah tuannya, bukan Tuhannya tapi tuannya. Ya syaitan, ya jin. Maghrib datang dalam bentuk, siapa kamu katanya? Anda siapa katanya Umar Tauhid? Saya adalah Tuhanmu. Anda siapa? Ya itu bentuknya Yesus itu. Akhirnya dia murtad. Itu gara-gara zikir yang tidak diridhoi Allah dan puasa dengan itu tadi. Puasa mutih itu. Dan dia tadinya mengaku sebagai penganut sufi itu tadi. Mungkin dia juga terinspirasi sedikit banyak dengan yang tadi dikatakan Lorazul tadi itu, ada apa? Yang mutih, amati geni,
dan zikir-zikir yang itu tadi, yang tidak ada tuntunannya. Saya juga punya sahabat yang tahun lalu wafat. Jadi tahun 2020 itu wafatlah sahabat-sahabat saya. Pertama, guru kita bersama, yakni Buya Profesor Dr. Yunahar Ilyas, tentu rahimahullah, itu bulan Januari 2020 karena sakit ginjal. Kemudian bulan Februari adalah Gus Solahuddin Wahid. Saya akrab dengan beliau. Keluarga kami dengan keluarga Gus Dur, keluarga itu akrab karena insya Allah masih ada hubungan satu terah di atas, dan ya mungkin insya Allah ya pasti nyambung dengan keluarga Ahmad Dahlan ya, dari tataran para wali itu. Yang ketiga ini yang saya mau ceritakan. Ada seorang sahabat saya yang wafat di bulan Maret, yakni Ustadz Perdana Ahmad Laqani rahimahullah. Beliau adalah pakar ruqyah nasional, pernah masuk TV. Beliau diantara berpesan kepada saya, kalau ada antum ini bisa ngelihat gaib, itu bukan suatu kebagusan, bukan suatu keistimewaan, itu malah indigo, harus diperbaiki, harus diruqyah. Ruqyah ya. Yang kedua, ini jangan berzikir-zikir yang aneh-aneh. Apalagi zikir turunan yang tidak ada, karena itu mungkin jin nasab, jin dari keturunan tuh, yang usianya mungkin 100-an tahun, ribuan tahun, turun. Termasuk tadi, zikir yang aneh-aneh itu. Ustadz Perdana Ahmad Laqani dan teman-temannya itu pernah meruqyah orang yang kemasukan jin. Terus ditanya, nama kamu siapa? Pertama, saya Jabar. Loh kok Jabar? Iya kan orang ini selama ini manggil-manggil saya, kok bisa? Ya zikirnya ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya datang saya gitu. Padahal maksud orang berzikir itu ya Jabar itu maksudnya Allahul Jabbar gitu loh. Tapi kan tidak ada zikir seperti itu dalam Islam. Makanya datang jin namanya Jabbar. Kemudian yang jelas itu, ada jin waktu di ruqyah itu, badannya itu bilang, jinnya bilang, nama kamu siapa? Waktu ditanya, nama saya Allah. Loh, kok nama kamu Allah? Iya, mau apa kamu? Nama saya Allah kok gitu. Itu, karena salah zikir. Itu diantara pesan beliau dan para roki-roki itu. Jadi ya, saya selalu berpesan kepada siapa dan saya laksanakan, saya tidak mau berzikir yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Misalnya zikir pagi petang sudah jelas. Apa tuntunnya zikir pagi bagaimana, zikir petang bagaimana, zikir sudah sholat bagaimana. Itu sudah, bilangan-bilangannya sudah jelas. Kalau tambah-tambah sendiri kan bisa berisiko ya Ustadz Zul ya, Razul ya. Ya itu yang katanya dalam Muhammadiyah, dalam Al-Irsyad, persis semuanya Islam ya, jadi takhayul bid'ah khurafat itu gitu. Dan itu saya yakin tidak pernah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, apalagi juga kepada keturunannya. Betul ya, Ustadz Haris ya? Ya. Betul. Tidak ada. Intinya diajarkan turun-temurun itu Ustadz Haris, dari beliau Ustadz. Yang jelas, tadi menambahkan yang dari Ustadz Zul tadi ya, masalah Rasulullah itu memang kaya. Kenapa? Karena beliau itu selalu dapat al-khumus, bagian al-khumus atau ghanimah atau fa'i, sampai yang paling besar itu Khaybar, yang akhirnya Rasul menyatakan setelah mendapatkan Khaybar itu ia tidak akan lapar lagi untuk seluruh Madinah itu karena udah cukup. Nah, jadi dan para sahabatnya tentu juga sama, mempunyai bagian-bagian baik dari ternak atau kebun-kebun yang hasil ghanimah itu. Sampai Persia pun akhirnya yang paling besar sekali kan ketika bisa menaklukkan Persia. Ya sebenarnya memang umat Islam itu kaya-kaya saat itu. Namun kehidupannya memang tadi warok, sederhana. Nah, demikian juga dengan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu memang beliau adalah pedagang batik. Kemudian tanah yang ada, yang rumahnya sekarang ini ya, yang di Kauman itu cukup luas. Jadi berarti memang termasuk orang kaya besar, dan beliau adalah laki-laki satu-satunya dari Kiai Haji Abu Bakar. Jadi otomatis warisan yang beliau peroleh lebih besar. Dan itu semua beliau serahkan untuk Muhammadiyah.
Nah, ini kalau kezuhudan dan kewaraan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Dan beliau, pesan-pesan beliau itu adalah bahwa untuk generasi yang akan datang, bahwa tantangan Muhammadiyah itu adalah untuk menuntut ilmu, ya, ilmu sebanyak-banyaknya. Ada yang harus jadi dokter, ada yang harus jadi insinyur, bahkan yang perempuan-perempuan pun suruh jadi dokter. Karena apa? Karena apakah kalian mau aurat kalian dilihat orang lain? Nah, karena apa? Kalau dengan dokter laki-laki, otomatis akan melihat aurat dari kaum wanita, sehingga alangkah baiknya kalau punya dokter wanita, supaya aurat-aurat mereka itu tertutup, masih dalam tidak ada perzinahan dan sebagainya, menghilangkan fitnah-fitnah yang ada. Nah, itu yang pesan beliau seperti itu. Jadi banyaklah menuntut ilmu, tapi kembalilah nanti ke Muhammadiyah dalam artian kembali untuk berkhidmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan ke ormas, tapi ke umatnya Nabi Muhammad, yaitu yang berilmu dalam, yang menyatakan diri sebagai Muhammadiyah atau pengikut Nabi Muhammad. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Udah Ustaz, kayaknya kurang deh. Kalau mendengar cerita tentang Ahmad Dahlan ini kayaknya kurang terus, karena Masya Allah memang pantas disebut sebagai pahlawan, sebagai guru bangsa, sebagai ulama, memang pantas. Mungkin disambung di pertemuan yang akan datang lagi. Iya sih. Ini sudah jam berapa ini? Masya Allah, saya lihat, ya Allah, sudah jam 22.54 waktu Indonesia bagian Barat. Hampir jam 9. Padahal besok kita sebaiknya besok sahur nih. Kan besok insya Allah puasa Tasu'ah, ya kan? Iya. Ya sudahlah, saya kira itu saja dulu. Kalau boleh ini saya tutup dengan kesimpulan. Ya. Nanti kalau kurang lebihnya silakan disela aja oleh para asatis di sini, para sahabat saya, saudara-saudara. Jadi para pemirsa, para sahabat, para hadirin, para kaum muslimin, mukminin, muhsinin yang mungkin kiranya sudah mengikuti perbincangan mungkin 2 jaman ini. Selalu kalau ngumpul bertiga ini nggak pernah planningnya cuma 1 jam, jadi 2-3 jam deh gitu. Mesti, karena Masya Allah, ini rasanya masih kurang juga gitu ya. Jadi terjawab sudah. Buku itu yang menunjukkan bahwa apapun namanya, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang sufi. Di situ dikilahkan lagi namanya sufi akhlaki katanya ya. Akhlaknya sufi, di antara dengan bahwa membasuh tamunya, kaki tamunya dengan membersihkan dengan, kalau sebut sekarang prokes ya, membersihkan itu. Ya itu bukan perkara sufi, itu memang adab Islam. Akhlak Islam, akhlakul karimah, ya, adab Islam, ya, menghormati tamu, menyayangi saudara, kan muslim bersaudara. Bukan lantas itu jadi diklaim sebagai sufi lah, ya, begitu ya Ustadz Haris ya. Ya. Dan istilah jelas penawaannya sendiri bermasalah sang sufi itu. Mengapa tidak bilang sang pengikut sunnah Ahmad Dahlan? Itu sangat benar, itu tidak ada yang memprotes itu, ya kan? Sang mengikut sunnah atau sang yang mengajarkan sunnah Ahmad Dahlan, pasti semua orang nggak akan protes. Tapi begitu dikatakan namanya sang sufi, kemudian Muhammadiyah yang puritan bukan purian, apalagi ini, ya? Karena nama sufi itu sendiri bermasalah, bukan dari bahasa Arab, itu bahasa Arab serapan. Kemungkinan besar dari kata filosofiyah itu tadi, filosofia, ya Yunani, Greek, bahasa Arabnya Greek atau Greek, bahasa Inggrisnya. Dan kemudian mungkin dari perilaku berpelikai zuhud dengan memakai kain dari baju kasar, tenunan baju domba itu tadi. Gitu. Jadi jelas juga ternyata di keluarga Ahmad Dahlan sendiri tidak pernah diajarkan amalan-amalan, misalnya zikir berapa ribu kali gitu ya, apa ke kuburan atau menyepi ke gunung nggak kembali berapa bulan ya, terus 40 hari mutih gitu ya.
Nggak ada kan di keluarga Ahmad Dahlan ya. Tidak ada. Sedangkan apalagi zikir-zikir torikot-torikot yang khas masing-masing torikot punya zikir sendiri kan nggak ada kan ya. Zikirnya Tidak ada. Ahmad Dahlan dan keluarga ya apa yang ada di Al-Quran dan hadis kan ya, betul? Iya, lebih baik kalau Kiai Dahlan itu pelajari Al-Quran, fahami dan amalkan. Jadi bukan dengan zikir-zikir, bukan dengan wirid-wirid yang Saya ingat beliau itu mengulang-ulang pelajaran surah Al-Ma'un dan An-Nasr ya. Sampai kemudian para muridnya tanya, Kiai, apa tidak ada surat lain? Kemudian kata Kiai, apakah sudah dilaksanakan? Bayangkan dari surah Al-Ma'un aja, An-Nasr aja menjadi ratusan rumah sakit, ribuan masjid dan musola, panti Allahu asuhan. Akbar, apalagi universitas yang ratusan itu ya, PAUD, TK, SD, semua yang ribuan itu, belum lagi uang 500 triliun nih, wah, itu dari An-Nasr sama Al-Ma'un aja itu, kalau konsekuen itu, karena ya Quran ini ya seperti Matrix, dari satu ayat aja hubungannya kemana-mana sudah, kita meneliti dari situ ya pasti kemana-mana juga yang lainnya gitu loh, dan pasti ya, mulai dari An-Nasr, mulai dari Al-Ma'un, ya pasti Al-Baqarahnya kena, Al-Fatihah apalagi, semuanya. Kemudian yang kedua, Buya Hamka. Buya Hamka berdasarkan pembicaraan kami dan menelaah bukunya dan perjanjian saya juga dengan mentor kami, dengan senior kami Ustadz Masyud, Ketua PDM Sidoarjo yang juga seorang kristolog, murid dari Kiai Haji Abdullah Wasi'an, dan penilaian kami juga dengan orang-orang Minang, ulama Minang, dan Muhammadiyah sendiri, dan Islam secara umum, juga bahwa beliau kenyataannya merasa dimaki sebagai Wahabi, sebagai orang Minang juga demikiankan, maka tidak mungkinlah beliau seorang Sufi. Justru buku tasawuf modern itu adalah buku untuk menyindir, mengkontra secara halus dengan judul yang menarik, dengan jenakanya beliau yang terkenal. Kalau panjenengan antum ini mendengar ceramahnya, membaca bukunya, terlihat bahwa beliau juga seorang yang jenaka, yang cerdas dan halus, tapi juga bisa sangat tegas. Masya Allah, itu buku sebenarnya untuk mengcounter. Karena coba telah isinya. Apalagi katanya ada modern itu adalah justru yang berandaskan akal rasionalis, yang melawan orang-orang yang spiritualis itu, dalam kalau terminologi filsafat spiritualis, yang zikir-zikir saja, yang ibadah saja, yang masuk hutan, yang masuk ke bukit, ke gua, apa ya, bertapa, itu tidak mau kenal dunia. Nah, kalaupun itu seperti dikata Lorazul itu, kalau kaum yang dimaksud Sufi itu adalah kesederhanaan itu. Tapi kan itu betul kata Lorazul tadi, ngapain pakai istilah yang sekarang trendy itu tadi? Pakai aja yang sudah ditentukan Allah, tentukan Rasulullah, ya wara, ya kan? Zuhud, ya sudah, nggak akan ada yang protes. Kadang-kadang orang-orang ini pingin supaya mungkin bukunya laku, apa namanya, dagangannya laku, omongannya laku, pakai istilah-istilah. Itulah ibaratnya kalau kamu pingin terkenal, kencingilah sumur Zam-Zam. Itu kan peribahasa Arab itu. Ya terkenal jadinya. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Inggris jadi notorious. Notorious itu terkenal karena keburukannya. Masa mau seperti itu? Sekarang contohnya kami bertiga jadi nggak tidur sampai hampir tengah malam gara-gara ada itu. Kenapa? Karena tanggung jawab kami kepada, ya Allah, di grup FB dikacau dengan orang jualan buku itu ngomong Buya Hamka seorang Sufi. Karena ada profesor ini apa perempuan itu yang katanya orang Aisyah menulis buku Sufi Muhammadiyah. Saya katakan ya, sampai saya bilang begini. Dia bilang, oh ini kan ada pejabat Muhammadiyah begini, Ustadz Muhammadiyah begini, bahkan katanya ada orang Muhammadiyah mengajarkan Sufi. Begini saja, kalau mengacu kepada Muhammadiyah, mengaculah kepada dokumen Muhammadiyah, bukan kepada pejabatnya, bukan kepada ustadznya atau siapa, dokumen Muhammadiyah. Dokumen Muhammadiyah dalam hal ini tidak pernah, betul ya Lorazul, betul ya Ustadz Haris ya, tidak pernah disebutkan di dalam ajarannya Kiai Ahmad Dahlan dan yang dianut Muhammadiyah, tidak ada nama-nama tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh Sufi dan lain-lainnya, sama sekali. Saya ulangkan lagi ya, itu di sejarah Muhammadiyah. Di antara disebutkan di sejarah Muhammadiyah, ada di website yang Muhammadiyah, sampai detik ini setahu saya, dan di dokumen-dokumen asli, ya Kiai Ahmad Dahlan ini meneruskan ajaran di antaranya satu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang kemudian orang yang membenci beliau, pengikutnya disebut sebagai, mereka ejek sebagai Wahabi, itu yang itu jelas salah secara tata bahasa, salah secara akidah dan salah sejarah. Kedua, ajaran dari Muhammad Rashid Ridha, kemudian dari Muhammad Abduh, ya, kemudian juga Jamaluddin Al-Akhdhani,
naik kemudian ke mana lagi itu? Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, ke imam yang 4 ya, Imam Ahmad bin Hanbal, naik ke Imam Syafi'i, naik ke Imam Malik, ke Imam Abu Hanifah, sampai ke kalangan tabi'in, naik lagi ke kalangan tabi'in, naik lagi ke kalangan sahabat Nabi, sampai kepada sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad keilmuan Muhammadiyah. Betul atau tidak? Tidak ada di dokumen Muhammadiyah disebutkan Ki Ahmad Dahlan dan Ki Suja, Ki Ibrahim, Ki Bagus, Ki Kasman, Ki Mas Mansur, Jenderal Sudirman, bahkan Soekarno muridnya Soeharto deh. Siapa lagi banyak bahwa mereka mengandung ajaran Syekh Al-Ghazali misalnya, atau Jalaluddin Rumi, atau siapalah ya. Itu tidak ada. Yaitu Muhammadiyah. Nah, malam ini kami berbicara dalam konteks Islam, lingkup Islam, Al-Sunnah, Al-Jamaah, Was-Salafiyah, yang itu juga ada di dokumen Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah adalah Al-Sunnah wal Jamaah Was-Salafiyah, dan Muhammadiyah secara terminologi bahasa sesuai tadi tafsir Ibnu Katsir, yaitu Muhammadiyah adalah pengikut Rasulullah Muhammad SAW, dan itu sudah pernah kita bahas kan Lora ya, itu juga jadi viral itu judul video kami, apakah Muhammadiyah itu Salafi? Yang kedua, apakah Salafi itu jadi viral juga video saya dengan Lora Zul ini. Kemudian yang kedua, apakah ada golongan liberal sekuler Syiah di Muhammadiyah? Kalau kata Buya Yunahri Ilyas sebelum wafat, ada. Muhammadiyah belum bersih. Kalau MUI sudah bersih, kata beliau. Itu hati-hati itu. Apalagi menjelang muktamar ini, aduh na'udzubillah ini hati-hati nih. Hati-hati nih, 400 triliun itu menarik bagi banyak tikus-tikus itu yang dajalun yang tidak sadar memperlancar datangnya dajjal ini. Hati-hati nih. Karena Buya Yunahar jelas mengatakan Muhammadiyah belum bersih. Tuh. Yang ketiga, video saya bertiga dengan Ustadz Haris, dengan Ustadz atau Lora Zul, dengan Kiai Haji Abdul Salam Syah, yang judulnya adalah keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan membantah ya Kiai Haji Muhammad Ridho Romli dan Marzuki Mustakmar dan buku-buku itu. Oh ya, terakhir soal Pasar Kliwon. Jadi itu hoax besar ya Ustadz Haris Darman ya. Tidak ada sama sekali keluarga keturunan baik yang cucu, cicit, canggah yang tinggal di Pasar Kliwon yang manapun, baik yang di Malang maupun yang di Solo Surakarta, nggak ada ya? Nggak ada. Pasar Legi ada nggak? Kliwon nggak ada, Legi nggak ada, ya kan? Paing nggak ada, Pon nggak ada, ya kan? Ya udah. Saya kira itu para ustadz, para asatis yang saya muliakan, sahabat-sahabat saya yang ini jauh ini. Saya di Surabaya, Lora Zul di mana? Jakarta, Lora ya. Dan Masya Allah ini Ustadz Haris di Brunei Darussalam ya, Masya Allah. Hari ini adalah 17 Agustus 2021 atau sudah masuk sebenarnya ke apa ini? Tanggal 8 ya. 9 Muharram ya, sudah masuk ya gitu. Jadi subuh nanti insya Allah kita semua sahur untuk puasa Tasu'ah dan kemudian lanjut ke puasa Asyura. Karena itu sebaiknya segera istirahat gitu. Sudah jam 11-an. Jazakumullahu khairan, Lora Zul, Ustadz Haris, semuanya semoga segera bisa ketemu langsung ya. Amin. Enggak cuma apa namanya, dari dulu ketemunya di dunia maya, di dunia gaib aja nih ketemunya. Saya kira itu kita baca salawat, nanti dikira ada yang ngomong Muhammadiyah nggak salawatan, ya kita baca salawat lah ya gitu. Apa salahnya, boleh aja gitu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akifratul majlis sama-sama yuk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada.